Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal polinomial ya, lanjutan dari video beberapa waktu yang lalu. Di sini kita lanjutkan pembahasan soal polinomial atau suku banyak. Ada 5 soal dalam video ini yang akan saya bahas. Pertama adalah carilah nilai fungsi berikut dengan menggunakan metode skematik Horner. Ya, ini istilah saja, jadi biasa kita sebut dengan bagan Horner. Di sini skematik Horner tidak ada masalah ya. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode bagan atau skema Horner. Ada 2 soal, yaitu P2 jika Px-nya sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x tambah 2, dan P negatif 1 jika Px sama dengan 5 dikurang x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Ya, ini sudah familiar dan nggak ada ini ya. Sambil mengingatkan, ini soal sederhana. Nah, karena kita disuruh menggunakan metode skematik ya harus kita pakai, padahal ini bisa juga kita gunakan dengan metode substitusi ya, tinggal mengganti x-nya dengan nilai 2 atau dengan angka 2. Kalau dengan metode Horner kita buat bagan seperti ini, kita lihat pangkatnya atau eksponennya ini berurut, jadi ini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, berarti nggak ada yang perlu kita kosongkan, kita tinggal masukkan angka 4, 3, 2 ya. Kemudian P nya 2, jadi ini kita turunkan 4 nya, 4 kali 2 8, 3 ditambah 8 11, 11 kali 2 22, 2 tambah 22 24. Jadi P2 itu sama dengan 24 ya. Sekarang yang kedua P negatif 1 jika Px sama dengan 5 dikurang x kuadrat ditambah 3x pangkat 4. Nah, sebentuk ini kita reposisi atau kita tempatkan urutan dari kiri ke kanan dengan pangkat tertinggi di kiri. Jadi ini kita tulis 3x pangkat 4 dikurang x kuadrat tambah 5. Ini pangkat 4, pangkat 2. Berarti di sini harus ada pangkat 3 dan pangkat 1. Ya, itu kita letakkan angka 0. Nah, jadi ini kita tukar posisinya. Jadi 3-nya di depan ya dari sini. Terus kemudian pangkat 3-nya itu koefisiennya 0, pangkat 2-nya negatif 1, pangkat 1-nya 0 dan 5. Nah, di sini negatif 1, 3-nya kita turunkan ya, ingat ya urutannya ya. Jadi ini 3 0 negatif 1 0 5, 3-nya kita turunkan, 3 kali negatif 1 negatif 3, 0 ditambah negatif 3 tetap negatif 3, negatif 3 kali negatif 1 itu 3, negatif 1 tambah 3 2, 2 kali negatif 1 negatif 2, 0 ditambah negatif 2 negatif 2, negatif 2 kali negatif 1 2, 5 tambah 2 7 ya. Jadi P negatif 1 itu sama dengan 7 ya. Ini soal yang pertama, ada 2 soal ya. Jadi menentukan nilai suatu fungsi dengan menggunakan skematik Horner atau dengan menggunakan bagan Horner ya. Untuk lebih jelasnya lagi, setelah ini akan saya berikan uraian tanpa suara supaya kalian bisa mengingat-ingat lagi. Oke.
Lanjut nomor 2 ya. Di nomor 2 ini kita ada soal tentukan hasil bagi dan sisa hasil bagi. Jadi kita disuruh menentukan hasil baginya dan sisa hasil bagi. Berarti ada 2 pertanyaan. Kalau pertanyaan seperti ini kita bisa menggunakan 2 cara sebenarnya ya. Yang pertama kita bisa menggunakan susun ke bawah. Yang kedua kita bisa kembali menggunakan skema Horner atau bagan Horner ya. Di situ ketahuan hasil baginya sekaligus sisa hasil baginya. Kita lihat di sini saya mencoba menggunakan skema Horner ya. Jadi sama dengan yang soal pertama tadi. Jadi tekan Horner di sini 3x kuadrat dikurang 2x kurang 7 dibagi oleh x min 3. Berarti ini 3 negatif 2 negatif 7. Di sini 3, 3-nya kita turunkan ya. 3 kali 3 9. Negatif 2 tambah 9 7, 7 kali 3 21. Negatif 7 tambah 21 itu 14. Ya, di sini kita lihat yang dibagi atau cukup banyak yang dibagi itu pangkatnya 2. Berarti nanti hasil baginya itu harus berpangkat 1 ya, atau x saja. Maka di sini yang menjadi hasil baginya adalah 3x ditambah 7. Sedangkan sisa hasil baginya adalah 14 ya. Demikian ya. Jadi ingat-ingat di sini kalau ini pangkat 2 berarti hasil baginya nanti maksimal pangkat 1. Oke, yang bagian B, 3x pangkat 4 dikurang 7x dikurang 20 dibagi x plus 2. Artinya di sini pangkat tertingginya 4, berarti nanti jawaban hasil baginya itu maksimal berpangkat 3. Dan ingat juga di sini pangkat 4 langsung ke pangkat 1. Berarti ada pangkat 3, pangkat 2 yang tidak tertulis di sini. Nah, ini kita tulis sebagai 0 konstantanya koefisiennya. Jadi nanti penulisannya dalam skema atau bagan Horner menjadi 3 ini dari koefisien pangkat 4, ini koefisien pangkat 3, ini koefisien pangkat 2, kemudian negatif 7 dan negatif 20. Ini pembaginya atau dibagi oleh x plus 2. Berarti di sini negatif 2, 3-nya kita turunkan. Ya, 3 kali negatif 2 negatif 6. 0 tambah negatif 6, negatif 6. Negatif 6 kali negatif 2, ini 12. 0 tambah 12, ini 12 kali negatif 2, negatif 24 ya, negatif 4. Berarti negatif 7 ditambah negatif 24 adalah negatif 31. Nah, negatif 31 ini kali negatif 2 hasilnya 62. Negatif 20 tambah 62 hasilnya 42. Oke, kita lihat tadi ini pangkat 4. Berarti nanti hasil baginya adalah pangkat 3. Berarti di sini menjadi 3x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 12x dikurang 31. Ini adalah hasil bagi, sedangkan sisa hasil baginya adalah 42. Oke ya, jadi ketemu ya. Jadi kalau yang B ini hasil baginya adalah 3x pangkat 3 negatif 6x kuadrat tambah 12x dikurang 31 dan sisanya 42. Nah, untuk kalian tolong dikerjakan ulang A dan B ini dengan susun ke bawah. Jawabannya harus seperti ini. Posisinya ini di atas, sisanya di bawah kalau untuk atau dengan cara susun ke bawah. Oke, untuk lebih memperdalam setelah ini saya berikan penjelasan ulang tanpa suara saya, jadi nanti kalian bisa sambil mengingat tadi dapatnya dari mana. Itu soal nomor atau soal kedua dari fenomen ini. Oke.
selanjutnya soal ketiga. Oke, soal ketiga, jika suku banyak suku banyak X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang, ini ya, A kurang B X kuadrat, berarti ini koefisiennya X kuadrat adalah A min B, kemudian koefisiennya X adalah 3A ditambah B tambah 2, konstantanya negatif 3A dikurang B dibagi oleh X kuadrat ditambah X dikurang 2, sisanya X min 3. Tentukan nilai A plus B. Nah, berarti ini suku banyaknya pangkat 4 ya, pangkat tertingginya dibagi dengan suku banyak juga X kuadrat plus X min 2 sisa X min 3 ya. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita misalkan dulu ya supaya mudah penyebutannya sebenarnya. Jadi misalkan ini jadi PX, kemudian konsep ini saya tulis ulang untuk mengingat kembali bahwa yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, sisanya nanti ini X min 3 bisa taruh sini, sementara suku banyaknya ini yang dibagi ya. Nah, pembaginya di sini. Oke, kita tuliskan jadi PX nih yang dibagi, pembaginya X kuadrat ditambah X min 2 kali hasil bagi ditambah X min 3. Gak ada masalah ya. Ini kita faktorkan menjadi X plus 2 X min 1 kali HX plus X min 3. Untuk X min 2, nah kenapa X min 2? Karena ini adalah faktor dari suku banyak atau polinomial itu. Jadi kalau ini kita substitusikan, nanti hasilnya bisa sama menghasilkan sisa ya. Sehingga nih kalau kita masukkan P min 2, kan ini jadi 0 yang di sini. Jadi 0, ini min 2, min 3 jadi min 5. Sehingga kalau kita masukkan P negatif 2, sisa dia adalah negatif 5 ya. Nilai itu sama dengan sisa sebenarnya. Kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 1, nah ini X1 ya, ini X min 1, maka ini P1 sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah punya tadi ya, kalau kita masukkan X sama dengan berapa tadi, X min 2 dan X sama dengan 1. Nah sekarang kita tadi sudah dapat sisanya, kalau kita masukkan X sama dengan min 2, sisanya tadi negatif 5. Nah sekarang kita kembali lagi, kita lakukan perhitungan persamaan ini polinomial ini dengan menggunakan diagram atau bagan Horner. Nah ini didapatkan kalau kita gunakan diagram Horner, 1 negatif A plus B ya, kita kali langsung negatif A plus ya B, ini 3A tambah B tambah 2, yang ini konstanta negatif A dikurang B, kita tulis di sini pembaginya X min 2, satunya kita turunkan, 1 kali min 2 negatif A tambah negatif 2 ya, jadi negatif A negatif 2 kalikan negatif 2 menjadi 2A tambah 4, ini negatif A tambah 2A menjadi A B plus 4, ini kalikan 2 negatif 2A negatif 2B negatif 8, dari sini kali 2, ini kita jumlahkan 3A dikurang 2A tinggal A, B dikurang 2B, dan 8 ditambah negatif 8, jadi A min B min 6. Ini kita kalikan 2, hasilnya negatif 2A ditambah 2B tambah 12. Ini kita jumlahkan jadi negatif 5A tambah B tambah 12. Oke, ini hasilnya harus negatif 5. Kenapa? Karena tadi waktu kita hitung P negatif 2 itu sisa 5, berarti nih negatif 5A tambah B tambah 12 sama dengan negatif 5, negatif 5A ditambah B sama dengan negatif 17. Kita catat ini sebagai persamaan pertama atau persamaan 1. Oke, kita lanjut, kita cari persamaan keduanya. Nah, kalau kita masukkan X sama dengan 1, tadi sudah ketemu berapa tadi? Nah, kita hitung ulang, sama persis ya, ini sama, ininya yang beda. 1 kita turunkan tetap 1 kali 1 negatif A ditambah 1 kali 1 tetap negatif A ditambah negatif A negatif 2A tambah B tambah 1 tetap 3A ditambah negatif A itu A, B tambah B itu 2B, dan 2 tambah 1 itu 3.
Ini kita kalikan 1. Tetap negatif 3A ditambah A jadi negatif 2A. Negatif B tambah 2B itu jadi B. Nah, ini tadi. Nah, sedangkan P1 sama dengan min 2. Berarti ini, sisa ini harus sama dengan negatif 2. Sehingga didapatlah persamaan kedua, yaitu negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 5. Kedua persamaan itu kita selesaikan dengan cara eliminasi. Nah, setelah kita eliminasikan, nah ini kebetulan koefisien dari B-nya sama, sehingga kita nggak perlu mengalihkan, sehingga bisa langsung kita operasikan. Di sini karena ini sama-sama positif, berarti kita kurangi. Ya. Negatif 5A dikurangi negatif 2A, berarti negatif 3A. Negatif 17 dikurangi negatif 5, jadi negatif 12. Jadi A-nya sama dengan 4. Nah, A sama dengan 4 ini kita substitusikan ke persamaan kedua, itu pilihan saya. Kalau ada yang mau substitusi ke persamaan 1, silahkan, hasil nanti pasti sama. Oke, jadi B-nya sama dengan 3. Tentukan nilai A plus B. Nah, ini A-nya ketemu, B-nya ketemu, berarti A plus B sama dengan 7. Ini untuk soal ketiga ya. Jadi nilai A plus B-nya sama dengan 7. Oke, seperti biasa. Setelah ini saya berikan juga uraian tanpa suara saya. Jadi kalian bisa sambil mengingat-ingat langkah-langkah tadi. Oke. Oke, tentukan nilai A dan B. Nah, ini ketutupan. Tentukan nilai A dan B. Apa ini? Sehingga X pangkat 4 dikurang AX pangkat 3 dikurang 6A tambah 5B X kuadrat tambah A BX itu plus 144 habis dibagi. Habis dibagi berarti sisanya 0. Ya, sisanya 0. Itu yang perlu diperhatikan. Sekarang lebih jelas ya. Jadi tentukan nilai A dan B sehingga X pangkat 4 dikurang AX pangkat 3 dikurang 6A tambah 5B X kuadrat tambah AB X tambah 144 habis dibagi oleh X kuadrat tambah 6X tambah 8. Artinya sisa dari pembagian ini harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Oke, sekarang kita misalkan lagi untuk mempermudah penyebutan. Ini PX. Sedangkan X kuadrat tambah 6X tambah 8 itu bisa kita faktorkan menjadi apa?
X tambah 4 kali X tambah 2. Oke. Nah, karena ini faktornya, maka ini kalau ini kita substitusikan, dia harus sama dengan 0 gitu. Jadi ini X min 4 kita substitusikan. Ini negatif 4 pangkat 4, negatif A atau dikurang A, negatif 4 pangkat 3 dari sini ya. Ini 6A tambah 5B tetap, X-nya negatif 4 kuadrat, AB, X-nya negatif 4. Nah, kita hitung. Ya, P min 4 harus 0. Kenapa harus 0 tadi? Karena ini adalah faktor, maka harus 0. Kita lakukan perhitungan, didapatlah 400 dari 256 tambah 144 ya. Nah, dapatlah perhitungan seperti ini. Ini jadi persamaan pertama. Ya, persamaan pertamanya ini. Ini boleh dibalik, 400 dikurang 32A dikurang 80B dikurang 4AB sama dengan 0 ya. Nggak masalah, nanti kita rubah ke sana. Nah, yang kedua, ini karena faktornya itu X plus 4 dan X plus 2, maka kalau kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 2, dia juga harus sama dengan 0. Oke. Nah, seperti ini. Kita masukkan negatif 2. Nah, harus sama dengan 0, karena dia adalah faktornya. Kita sederhanakan, dapatlah bentuk paling sederhana, yaitu 160 dikurangi 16A dikurang 20B dikurang 2AB sama dengan 0. 0-nya boleh di kiri, boleh di kanan. Ini persamaan kedua. Sekarang persamaan 1 dan 2 coba kita eliminasi, bisa enggak? Kalau bisa, selesai. Nah, kita eliminasikan. Nah, ini ya persamaan pertama kedua. Jadi ini tadi 1 dan 2. Kita lihat tidak ada koefisien yang sama. Nah, sekarang coba kita kalikan supaya mengandung koefisien yang sama. Ini kira-kira ini 16, ini 32, ini 2, ini 4. Berarti yang persamaan 2 kita kalikan 2. Seperti ini ya. Nah, kalikan 2 kalikan 1, 400 dikurang 32A tetap ya, sama dengan 0-nya saya pindah. Nah, 0 dikata kalikan 2, maka ini jadi 360, ini jadi 32, ini jadi 40, ini jadi 4 ya, seperti ini. Nah, ini sudah ada yang sama, ini sama, ini sama, berarti kita kurangkan. 400 dikurangi 320 itu 80. 80 dikurangi negatif ya, negatif 80 dikurangi negatif 40 jadi 40B. Jadi negatif 40B sama dengan negatif 80, B nya sama dengan 2. Nah, B nya ketemu. Nah, ketemu B nya, berarti sekarang kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Saya coba ke persamaan kedua karena bentuknya kelihatannya lebih sederhana, kan saya pilih yang kedua. Nah, kita substitusikan, B nya kita ganti 2 ya. Jadi kita hitung ini 40 kali 2 80, 4 kali 2 8, sehingga negatif 40A sama dengan 240, negatif 40A sama dengan negatif 240, A-nya sama dengan 6. Jadi jawabannya atau nilai yang ditanyakan yaitu nilai A 6, nilai B sama dengan 2. Oke, itu soal keempat di video ini. Jadi jawabannya A-nya sama dengan 6 dan B-nya sama dengan 2 ya. Oke.
Jika X tambah 2Y dikurang 3 adalah faktor dari suku banyak ini, tentukan nilai A, B, dan C. Karena ini dinyatakan sebagai faktor, maka nilai yang kita masukkan sini harus sama dengan 0. Ya, karena faktornya. Ini tricky atau lebih apa ya namanya? Bentuk X tambah 2Y kurang 3. Nah, ini kelihatannya rumit kan, bisa kita rubah bentuknya, misalkan seperti ini. Ini kan PX-nya ini. Kemudian, nah, X tambah 2Y min 3 kita bisa manipulasi, bisa kita rekayasa menjadi bentuk ini. X dikurang dalam kurung 3 dikurang 2Y. Kalau ini kita kalikan, balik ke sini lagi ya, negatif 3 kan, negatif positif 2Y. Karena ini adalah faktor dari PX, maka P 3 min 2Y sama dengan 0. Ya, mudah-mudahan nggak bingung ini. Ingat ya, karena ini adalah faktornya, maka ini sama dengan 0. Kalau bentuknya bingung, coba seandainya ini X min 10 misalkan, berarti di sini kan P-nya P10. Kalau ini X min 5 berarti P-nya P5. Kalau ini 100, X min 100 berarti di sini P100 ya. Oke, mudah-mudahan nggak bingung. Nah, karena ini kita masukkan, kita substitusikan aja 0. Nah, kita coba substitusikan. Jadi semua X kita ganti dengan 3 min 2Y. Nah, ini kan 3 min 2Y, 3 min 2Y, 3 min 2Y. Y-nya tetap. Nah, sekarang kita hitung, ini kita kalikan 3 min 2Y kuadrat itu 9 dikurang 12Y ditambah 4Y kuadrat. Ini kita kalikan 3BY negatif 2BY kuadrat ya. Negatif 15 plus 10Y. Nah, ini kita kumpulin yang punya pangkat 2 kuadrat, kita kumpulkan hingga terbentuk suku-suku sejenis seperti ini. Jadi koefisien Y kuadratnya itu ini 4A dikurang 2B tambah C. Koefisien Y-nya itu negatif 12A ditambah 3B tambah 21. Konstantanya 9A dikurang 18. Ini sama dengan 0. Nah, karena ini sama dengan 0, maka di kiri kan juga harus 0. Supaya di kiri 0, semua koefisien ini dan ini harus 0. Demikian juga konstanta 9A dikurang 18 juga sama dengan 0 ya. Ini mengandung 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel. Berarti yang untuk mempermudah pekerjaan kita, berarti yang 9A min 18 kita dulukan, atau yang bentuknya konstanta. Nah, oke. Konstanta kita dulukan. Jadi apa? Nah, kita ingat lagi bentuknya ya. Karena ini sama dengan 0, maka yang di kiri harus 0, koefisien dan konstanta. Konstanta kita dulukan. 9A dikurang 18 sama dengan 0. 9A sama dengan 18, A-nya sama dengan 2. Nah, ini kenapa kita dulukan konstanta? Karena langsung kita bisa dapatkan nilai A. Nilai A yang kita dapat bisa gunakan untuk mencari nilai B di koefisien Y. Nah, koefisien Y. Jadi apa? Nah, negatif 12A ditambah 3B tambah 21 sama dengan 0. A-nya sudah ketemu. Nah, berarti kita substitusikan, hanya didapat 3B min 3 sama dengan 0. Ini kan negatif 24 ya, plus 21 jadi negatif 3. Jadi 3B-nya 0, B-nya sama dengan 1. Nah, sekarang yang koefisien Y kuadrat yaitu 4A dikurang 2B ditambah C. Ya. Jadi A-nya sudah ada, B-nya ada. Nah, sehingga C-nya sama dengan negatif 6 ya. Jadi C-nya sama dengan negatif 6 ya, ketemu ya nilai A, B, dan C. A-nya 2, B-nya 1, C-nya negatif 6. Oke, sampai di sini soal terakhir di video ini. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti biasa saya berikan juga yang tanpa suara untuk lebih paham. Oke, sampai di sini soal yang di video ini ada 5 soal. Mudah-mudahan bisa menambah atau memperdalam pengertian tentang polinomial. Oke, kita sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.